المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan segenap jamaah sholat subuh, semoga dirahmati, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Alladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidas syuhur, yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai sayyid, sebagai tuan, biasa kita menyebutnya sebagai raja. Wafarodo siyamahu, dan Allah mewajibkan untuk berpuasa. Wado'afa liso'ibul ujur, dan Allah melipat gandakan pahala orang yang berpuasa. Alhamdulillah, ini hari insyaallah kita melaksanakan ibadah puasa hari yang ke-24. Kita mohon kepada Allah dan kita saling berdoa, mudah-mudahan dapat menyelesaikan ibadah Ramadan ini sampai dengan akhir dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan kita panjang umur hingga kita dapat bertemu Ramadan di tahun yang akan datang. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi bulan Ramadan ini kalau diceritakan kemuliaannya tidak akan pernah ada habisnya. Bahkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Andai kata Nabi Muhammad, umatku ini mengetahui apa yang terkandung kemuliaan di dalam bulan Ramadan, beliau mengatakan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Dia minta 1 tahun berjalan penuh ini untuk dijadikan Ramadan. Namun awal tadi baginda Nabi mengatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Andai umatku ini mengetahui apa yang terkandung kemuliaan di bulan Ramadan, sekali lagi beliau mengatakan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Minta 1 tahun penuh dijadikan Ramadan. Makanya orang-orang dahulu, orang tua kita itu kalau ditinggal Ramadan dia nangis. Kenapa? Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi ini, dia paham banget, dia ngerti banget yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Kita belum bisa meniru pada beliau, oleh karenanya yang pelan-pelan supaya bagaimana puasa yang kita lakukan ini di bulan Ramadan ini benar-benar mempunyai makna terhadap diri kita. Jadi tidak tahun dari tahun ke tahun itu setelah selesai ya tidak berdampak, tidak seperti itu. Kenapa orang-orang dahulu kalau meninggal Ramadan itu dia menangis? Karena dia memang Ramadan ini bulannya memang mulia, dan orang yang berpuasa di dalamnya juga mulia. Alasan dia menangis di tinggal Ramadan, ya kita kayak disampaikan, kan dia paham banget tentang kemuliaan mulia bulannya dan mulia orang yang berpuasa. Sebab Nabi melanjutkan, li'annal hasanati fihi mujtama'atun, kata Nabi. Orang yang berbuat kebajikan di bulan Ramadan ini semua dihimpun, semua dikumpulkan oleh Allah, tidak ada sama sekali yang disia-siakan. Yang pertama. Yang kedua, watta'ata maqbulatun, ketaatan, kepatuhan, ketundukan makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awati mustajabatun, dan doanya mustajabah, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita dalam berdoa ini kita sendiri yang kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berdoa salah satu adab-adab dalam berdoa di antaranya dalam keadaan suci badannya menghadap ke kiblat, kemudian penuh dengan keyakinan kepada Allah
Indah akhirul ini hakiki saya ini adalah Allah, tergantung daripada prasangka hambaku. Makanya kita jangan pernah memiliki prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa dunuba maghfuratun, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, wal jannata mustaqatun lahum, dan surga merindukan kepada mereka. Nah ini diantaranya orang tua kita dahulu kalau ditinggal mematuk, dia benar-benar seakan-akan seperti orang yang kehilangan. Ini karena kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir tadi wal jannata mustaqatun lahum, surga merindukan mereka. Jadi surganya yang merindukan kepada mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada tipe 4 golongan manusia. Siapa yang pertama? Qara'il Quran, pembaca Al-Quran. Jadi pembaca dengan membaca itu berbeda. Sama dengan menyanyi dan penyanyi. Kalau menyanyi, yakin semua orang bisa menyanyi. Cuma ala kadarnya itu. Tapi kalau menyanyi, memang dia profesional di dalam bidangnya. Ini pembaca talim Quran, pembaca Al-Quran. Berbeda dengan membaca Al-Quran. Ini pembaca, memang dia istiqomah, memang dia rajin dalam membaca Al-Quran. Istiqomah, kemudian memang tahapan di dalam membaca Al-Quran itu, ya awalnya memang membaca, kemudian menghafal bagi yang mampu, mempelajari dan mengamalkan. Nah ini dimaksud dengan ini tipe golongan manusia yang pertama yang dirindukan oleh surga. Ta'lim Quran, itu pembaca Al-Quran. Membaca itu sekali lagi yang rajin, yang istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Dikatakan oleh baginda Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkan. Kemudian yang kedua, siapa orang yang dirindukan oleh surga itu? Wahafidh lisan, yang pandai memelihara, menjaga lisan. Kadang-kadang kita ini kan kalau lagi kumpul 2-3 orang itu awalnya baik, kemudian lama-lama yang sering itu perasaan dia. Perasaan itu, setan itu menempatkan terhadap orang yang sudah perasaan itu mati. Ya ditempatkan di bibir dia, sehingga kalau orang lagi merasa di tempatnya itu yo enak manis gitu. Karena itu ditempatkan mati di dalam di lidah atau di bibir orang yang berbicara itu. Padahal bagi Nabi Muhammad SAW kalau kaitan dengan masalah lisan yang berbicara, beliau mengatakan dalam riwayat lain, yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan, ucapkan bicaralah yang baik-baik. Kalau tidak bisa, kadang-kadang aw liyasmut, maka diam itu lebih baik. Kalau kita melihat 2 orang, kita tidak kenal, satunya suka ngomong gitu, satunya gitu, mesti kita menilainya. Sementara kalau kita tidak kenal, menilainya orang yang baik itu orang yang diam itu daripada orang yang ngomong. Ini ngomong yang dimaksud, ngomong yang tidak ada gunanya. Dan kalau cara seperti ini yang dimaksud ngomong, kalau tidak ngomong ya tidak paham ditanya. Kemudian yang ketiga, siapa orang yang dirindukan oleh surga itu? Wabuta'in si'an, yaitu orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Artinya itu orang yang berbuat, orang yang suka berbagi. Lebih-lebih di bulan Ramadan memberi makan, amal yang diberi di bulan Ramadan ini memberi makan dan itu bukan orang yang berpuasa. Ya, man fattara fihi sha'iman kana lahu maghfiratan lidunubi wa iqraqabatin minan wa kana lahu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un. Kata Nabi, barang siapa yang memberi buka pada orang yang berpuasa, maka akan mendapat pengampunan untuk dosa-dosanya dan melepas dirinya daripada api neraka, serta ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu, sedikit pun tanpa mengurangi daripada orang yang berpuasa itu, dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain disebutkan, man fattara sha'iman
fi syahri Ramadan min kasbil halalin salat alaihi malaikatu layali Ramadan kullaha. Siapa yang memberi buka pada orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari rezeki yang halal. Ini penekanannya di situ. Dari rezeki yang halal maka akan didoakan oleh malaikat pada malam-malam bulan Ramadan. Setiap hari malaikat mendoakan. Penekanan daripada Nabi rezeki yang halal. Kemudian yang terakhir jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan surga itu adalah wasolina fi syahri Ramadan. Mana tadi saya katakan dari awal, Ramadan ini bulan yang mulia dan orang yang berpuasa di bulan di dalamnya juga mulia. Salah satu dari 4 tipe golongan yang diberikan surga adalah dia yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena puasa ini yang sifatnya rahasia, sebagaimana kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amali bani adam illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi setiap amal yang kita lakukan ini dari bani Adam, dari keturunan Adam yang kita ini itu untuk dirinya sendiri, tidak ada oleh Allah. Tapi untuk berpuasa maka itu untuk adalah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu khusus untuk Allah. Artinya apa jemaah? Yang dimaksud ini untuk aku dan Allah apa saja. Jadi kalau kita berbuat amal kebajikan, Allah itu perintahkan melalui malaikat. Oke, berbuat yang menjaga amal kebajikan, mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Tapi puasa itu artinya kamu sendiri yang memberikan pahalanya. Seperti sholat juga, sholat itu kan di antara ibadah-ibadah yang lain merintahkan itu melalui ayat, melalui malaikat yang diperintahkan. Tapi ketika sholat dan berdoa menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga puasa ini memiliki kemuliaan. Aku kata Allah yang akan membalaskan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dijadikan oleh Allah sebagai pelajaran yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk dapat melaksanakannya. Akhirnya mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah